Kenapa bang? Putusnya bang? Putusnya gara-gara, kalian udah tahu lah ya gara-gara apa ya. Yang di akun gosip itu yang gue DM perempuan bilang kangen segala macam, that's true, that's a fact. Itu bukan editan dan memang bener itu gue ada DM cewek dan tanda kutip itu gue selingkuh, betul. Lo pasti mabuk gak sih? Apapun kondisinya, mau mabuk ya mau apa kayak, buat gue tetap aja bodoh sih. Salah-salah, apalagi mengecewakan orang yang sayang sama gue tulus. Teka-teki kelanjutan kisah cinta selebritis Erika Tarlina dan sang kekasih, DJ Brevi akhirnya terjawab sudah. Ya, usai diterpa sederet kabar kurang sedap, Brevi akhirnya buka suara dan menguak semuanya melalui fitur siaran langsung sosial media belum lama ini. Dalam kesempatan itulah, pria yang kerap kali disapa Vicong itu membenarkan jika kisah cinta yang ia rajut bersama Erika kini sudah tinggal kenangan. Ya, sejak tanggal 1 November 2025 kemarin, hubungan asmara mereka resmi kandas di tengah jalan. Lebih lanjut, Brevi turut mengkonfirmasi pula bahwa hubungannya dengan Erika harus berakhir lantaran ia sudah berkhianat dan berselingkuh dengan wanita lain. Lantas, seperti apakah penjelasan Brevi soal kandasnya hubungan asmara yang ia jalin dengan Erika? Kenapa bang? Putusnya bang? Putusnya gara-gara, kalian udah tahu lah ya gara-gara apa ya. Gara-gara yang gua DM perempuan tuh tanggal 9 Juli. Nah itu tanggal berapa ya? Gue lupa tuh. Terus sebenarnya males guys klarif-klarif gini, cuman kayaknya harus deh. Gua akan ceritakan kronologinya guys. Yang di akun gosip itu yang gue DM perempuan bilang kangen segala macam, that's true, that's a fact. Itu bukan editan dan memang bener itu gue ada DM cewek dan tanda kutip itu gue selingkuh, betul. Tapi gue males, sumpah gue males nih klarif-klarif. Karena gue banyak nanya ke teman-teman gue yang lain, karena hubungan gue dan Erika sudah menjadi konsumsi publik, kayaknya memang harus dilurusin supaya nanti nggak ada asumsi liar dan gue nggak mau aja ntar yang disalah-salahin Erikanya gitu. I'll take the blame, salah guanya bikin salah kemarin tanggal 9 Juli gue ada chat cewek yang bilang kangen itu tuh tepat berapa minggu sebelum Erika lahiran, berarti tuh ya Erika lahiran tanggal 1 Agustus. Dan buat gue apapun konteksnya, cheating is cheating. Ngapain selingkuh ya, itu gue, makanya bodohnya gue aja, I take the blame. Jadi kalian stop ntar kayak berasumsi liar kayak ini gara-gara ini, pasti gara-gara ini. Enggak, gara-gara gue, itu gara-gara gue yang salah, gue mengaku itu. Dan Erika kecewa berat dan gue sadar bahwa itu pure kesalahan gue. Lo pasti mabuk gak sih? Apapun kondisinya, mau mabuk ya mau apa kayak, buat gue tetap aja bodoh sih. Salah-salah, apalagi mengecewakan orang yang sayang sama gue tulus. Minta maaf ya, gue pribadi ke teman-teman semua minta maaf, apalagi fansnya Erika, gue minta maaf banget udah mengecewakan kalian. Braver juga minta maaf, sekarang kalian bisa pack your bag, bisa cabut, boleh juga nggak apa-apa kalau mau tetap support. Gue terima kasih, cuman gue juga sadar betul kalau gue salah pada saat itu dan tidak pantas untuk dibela lah ya, karena emang gue salah sih. Kabar kandasnya kisah cinta Brevi dan Erika sejatinya telah ramai menjadi spekulasi dunia maya, terkhusus beberapa waktu belakangan. Pasalnya, belum lama ini Erika sudah menyapu bersih potret Brevi dari laman media sosial miliknya. Ya, wajah Brevi yang sebelumnya selalu berlalu lalang, kini sepenuhnya sirna dari laman media sosial Erika. Tak banyak diketahui, hubungan mereka sebenarnya sudah kandas kala itu. Hanya saja, Brevi dan Erika masih berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki semua seperti sedia kala. Namun apa mau dikata, kini nasi sudah menjadi bubur, apa yang terjadi tak bisa lagi dihapuskan. Hubungan cinta Brevi dan Erika yang sempat menjadi impian orang banyak,
kini hanya tinggal kenangan. Terus waktu tunangan apa ya, itu tunangan belum kejadian, itu belum maksudnya belum ketahuan lah, tanda kutipnya. Ketahuannya baru kemarin tanggal 22 yang si cewek itu klarifikasi. Dan gue ngaku salah. No defense, gue ngaku. Gue mencoba memperbaiki, nggak bisa. Sampai kemarin kita berdua sepakat untuk menjadi teman baik. Dan ya udah, gue mencoba memperbaiki. Tanggal 22 itu ribut. Tapi memang kenyataannya kita berdua tidak bisa. Guanya nggak bisa karena trust kan tidak semudah itu ya guys. Sekali lu bikin salah, ya lu buat ngeriset ke sana lagi susah, pasti jadi nol lagi tuh trustnya. Udah coba segala cara, gue udah coba buat memperbaiki itu. Trust me, gue mencoba banget. Tapi memang guanya nggak bisa, Erikanya juga nggak bisa. Jadi apa ya? Bukan menyerah sih, kayaknya ada beberapa hal yang nggak bisa dipaksain aja gitu. Apalagi di hubungan. Kalian bilang nggak bisa. Karena gini sih guys, kalau gue ya, yang kalian lihat tuh tidak seindah yang kita jalanin gitu. Banyak hal-hal yang nggak bisa gue ceritain di sini, yang nggak bisa Erika share juga. Apalagi Erika ya. Banyak yang kita jalanin tuh nggak bisa di-share ke publik, bahkan jadinya oversharing gitu. Intinya ada beberapa hal juga pertimbangan yang memang kita berdua sepakat untuk tidak jadi menikah gitu, dan juga putus. Pas foto udah putus, itu lagi proses, bener tuh, itu lagi proses gue sama Erika mencoba memperbaiki. Ini abis ini gue mau beres foto sih di feeds kayaknya. Sebenarnya dari kemarin gue mau klarif guys, dari hari H itu gue mau klarif, tapi gue banyak pertimbangan apakah akan too much kalau gue klarif, apakah akan berlebihan gitu, karena gue kan nggak pernah ya menjalani hubungan dengan artis kayak gini, kan nggak pernah. Biasa gue putus aja udah. Ada juga pernah juga putus gara-gara gue selingkuh, ada juga, cuman gue nggak pernah kayak gini-gini. Jadi ini pertama kalinya, dan kayaknya emang harus, karena hubungan gue sama Erika kan udah terlanjur menjadi konsumsi publik. Jadi kayaknya nggak fair kalau misalnya gue putus nggak cerita ke kalian. Dulu dielu-elukan, kini ramai diberondong komentar kurang enak. Setidaknya itulah yang belakangan ini dirasakan oleh Brevi. Tentu masih teringat dengan jelas bagaimana Brevi disebut-sebut sebagai sosok pria sejati kala mendampingi Erika dalam persoalan dengan DJ Panda. Hal itulah yang membuat Brevi tak berhenti meminta maaf, bukan hanya kepada Erika, tetapi juga pada publik dan penggemar yang selama ini selalu menyirami nama Brevi dengan sanjung puji. Memang cukup disesalkan, semua ini harus sampai terjadi. Apalagi, tinggal selangkah lagi, hubungannya dan Erika lanjut ke tahap berikutnya. Usai Brevi melamar Erika di atas panggung pada tanggal 5 Oktober 2025 silam. Aku mau jadi suami kamu, dan aku mau kamu jadi nyali terakhir aku. So, will you marry me? Terima. Ya. Asyik kan, YB. Nggak jadi nikah, jelas nggak jadi nikah. Sakit hati banget, sama bukan kalian juga kok yang sakit hati. Erika apalagi ya, jangankan Erika, gue juga berasa gue goblok kok guys. Apapun alasannya, mau gue bilang gue lagi mabok ya, mau apa kayak segala macem, atau apapun itu, gue tetap take the blame, no defense, no counter, gue salah. Banyak yang bilang Erika nggak pantas dapet lo, Cong. Lu tuh nggak pantas dapetin Erika, bla 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 bla. Kayak gue jadi berasa bener gitu. Kayaknya iya deh, gue emang nggak deserve love deh. Makanya sekarang kayaknya pengennya kayaknya emang kebalik ke rencana gue awal. Kayaknya gue mah nggak bisa komit sama perempuan deh guys. Emang goblok aja gue gitu. Jadi mohon maaf buat teman-teman, apalagi fansnya Erika ya. Fansnya Erika banget sih yang banyak banget mungkin kecewa karena terlalu
berekspektasi tinggi ke gue. Sorry banget gue sudah mematahkan ekspektasi kalian. Kalau membenci silakan juga nggak apa-apa. Yang pasti gue nggak mau ntar bolanya kemana-mana. Biarkan gue aja sini yang take it, karena masalah gue. Sementara itu, kisah pilu kandasnya hubungan Brevi dan Erika Carlina juga mengungkap seorang wanita bernama Lintang Raiza yang diduga-duga menjadi orang ketiga di dalam hubungan mereka. Pasalnya, Lintang Raiza merupakan sosok wanita yang dikirimkan pesan oleh Brevi pada tanggal 9 Juli 2025 kemarin. Sontak saja, sosok Lintang Raiza pun menuai sorotan yang begitu tajam, mulai dari rupanya yang disebut-sebut mirip dengan selebritis Fujianti Utami, hingga laman media sosialnya yang seketika dibanjiri komentar pedas warganet. Sampai-sampai ia pun harus menuliskan klarifikasi. Akan tetapi, Brevi sebenarnya sudah menjelaskan kalau sosok yang sepatutnya disalahkan adalah dirinya sendiri, bukan siapa-siapa, apalagi Lintang Raiza. Dan kalian juga gue berharapnya ya udah ke gue aja gitu, kalau mau nge-hate atau mau ngehujat atau mau misalnya nyalahin ke gue aja, nggak ada hubungannya sama orang lain, Amerika apalagi, sama cewek yang nge-spill apalagi. Tanpa motivasi apa-apa, gue nggak mau nyalahin si itunya lah, si cewek yang uploadnya lah, gue nggak mau nyalahin akun gosipnya lah, salahnya di gue guys. Gue udah melakukan kesalahan ke hating yang nyerang gue awal-awal gitu. Cowok tuh semua ini ya emang kalau udah habitnya selingkuh tuh susah ya. Bener itu bener guys. Dan gue mencoba untuk memperbaiki diri sama Erika, tapi kok kayak nggak tahu diri aja gitu, udah dapet Erika gitu. Nggak jadi nikah, jelas nggak jadi nikah. Kenapa jahat banget sama Mbak Er? Maaf ya, maafin gue sumpah. Gue minta maaf tulus sama teman-teman semua. Minta maaf kalau gue bikin salah sama Erika. Karena gue sama Erika pun sudah minta maaf beribu-ribu kali dan sudah mencoba memperbaiki, tapi memang nggak bisa. Cuman mudah-mudahan obrolan gue terakhir sama Erika tuh bisa terlaksana lah, karena gue berdua mau temenan aja, temenan baik, nggak musuhan lah minimal. Lu yang dibanggakan seluruh Indonesia, makanya kan gue bilang dari awal jangan guys. Tapi kalau lu bilang try, gue coba kok, gue mencoba untuk worth ya, tapi emang kayak kejauhan ya. Ekspektasinya terlalu tinggi. Terlepas dari itu semua, Erika Carlina sebenarnya belum memberikan penjelasan apa-apa terkait kandas hubungannya dengan Brevi. Namun di lain sisi, Erika pun tengah berupaya keras untuk meniti kembali hidupnya perlahan-lahan usai resmi menjadi seorang ibu dari sang putra tercinta. Ya, berbekal dukungan dan dorongan dari para sahabat, Erika kini berupaya untuk menjadi ibu tunggal yang terbaik. Mengingat hingga detik ini, Erika belum sama sekali memberikan akses apa-apa kepada DJ Panda, sosok pria yang diduga ayah biologis dari putranya. Tidak mudah memang, akan tetapi semua dijalankan oleh Erika. Untuk menjadi seorang ibu itu bukan hambatan untuk aku tidak beraktivitas. Aku tidak mau menjadi seorang ibu yang semenjak punya Andrew, akunya jadi nggak aktif lagi nih di film, atau sekarang tidak bisa jadi pengusaha gitu. Karena dengan kondisi yang aku berbeda dengan yang lain ya, maksudnya tidak ada pasangan gitu ya, belum menikah, otomatis anak ini menjadi tanggung jawab aku. Aku maunya bisa memberikan kehidupan yang layak, bahkan bahagia untuk anak aku. Ada sih sini, sampai datang hadir saat ini juga. Fuji Rachel emang tidak pernah meninggalkan aku di segala momen. Mau dari keadaan aku yang lagi jatuh banget, ataupun sekarang juga aku udah pelan-pelan bangkit lagi, buka klinik, mereka hadir
Kalau mau wawancara juga boleh kok nanti. Emang dia emang cewek keren aja sih dari dulu sebenarnya. Bener. Menurut aku sih dia bukan bangkit tapi emang selalu keren. Anjay. Ya pokoknya kalau sama orang lain, mau teman atau nggak dikenal, atau kerabat, ataupun orang yang udah jahat sama Mbak R tuh nggak pernah pengen ngebales, didiamin aja. Mau difitnah apapun, dia diemin aja. Paling cuma ngadu sama Kak Rachel biar dia yang balas. Tapi kadang kalau Kak Rachelnya udah offset juga paling nggak boleh kayak gitu, unsend nggak gitu. Jadi kita saling melindungi, saling menjaga, saling Nangis dong. Kalau hujatan mah udah dihujatkan dari sebelum dia lahir juga udah dihujat. Kenapa diliatin sebenarnya? Karena aku nggak tahu harusnya ditutupin. Harusnya ditutupin kan, kata temen harusnya ditutupin mukanya. Nah, aku tuh nggak ngerti yang soal begitu-begitu. Jadi asal posting-posting aja. Kalau ngomongin merugikan kan, kalau ngomongin masalah itu merugikan aku atau tidak, kan itu masalah aku yang buat sendiri ya. Maksudnya aku harus tanggung jawab aja sih. Semoga Mbak R menjadi miliarder, triliuner, makin sukses biar bisa besarin Andrew dengan sangat baik, pendidikannya bagus, dan Bisa kasih yang terbaik kita buat bisa jalan-jalan Andrew. ke luar negeri bareng-bareng. Bayarin. Amin. Amin. Sebenarnya sih aku pengen ya main di film lagi, cuman mungkin belum, mungkin ya kapan ya, aku juga pengen, tapi nanti. Sekarang fokusnya ke klinik dulu, pengennya teman-teman semuanya, bukan cuma teman-teman aku aja, tapi teman-teman online atau teman-teman di luar sana yang pengen main ke sini, ke klinik, ketemu aku juga bisa ke sini. Masih kaget sih, tapi aku nggak mau meninggalkan sih, aku berharap banget soon aku mau comeback ke film lagi, tapi mungkin tidak sekarang. Tapi kalau ditanya, aku nggak mau meninggalkan gitu. Ada tawaran film tahun depan, ya mudah-mudahan nanti kalian bisa menantikan lah film besar. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.